persamaan linier satu variabel ya. Oke, jadi pada persamaan linier satu variabel ini kita menemukan istilah yang pertama variabel ya. Nah, jadi variabel nanti sering juga dikenal namanya dengan peubah ya. Jadi boleh diganti persamaan linier satu peubah gitu ya. Nah, apa itu variabel? Variabel itu adalah suatu nilai ya, suatu nilai yang disimbolkan ya. Nah, biasanya dengan huruf. Biasanya dengan huruf. Oke. Nah, di sini ada kata satu ya, berarti ingat nanti hurufnya cuma ada satu ya, hurufnya ya cuma satu, hanya satu hurufnya ya. Nah, lalu ingat di sini juga nanti hurufnya tidak berpangkat ya, hurufnya tidak berpangkat. Ya, tidak dituliskan pangkatnya atau pangkat satu lah itu. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Bentuknya kira-kira seperti ini. AX tambah B sama dengan 0 gitu ya. Atau boleh juga nanti AX misalkan sama dengan C ya. Jadi inilah namanya nanti variabel. Terus ini huruf ya. Nah, jadi sebenarnya ini nanti namanya konstanta ya. Konstanta. Ini nanti namanya koefisien. Ya. Jadi contohnya misalnya begini. Contoh. Misalkan 2x tambah 8 sama dengan 0. Ya, berarti yang ini. Berarti koefisien x-nya 2. Variabelnya X, lalu konstantanya 8 ya. Nah, jadi kalau dikatakan persamaan linier satu variabel, persamaan linier satu variabel, bisalah kita katakan ini adalah kalimat terbuka ya. Nah, ini kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Berarti kalimat terbuka itu kan belum pasti benar atau salah. Nah, tugas kita membuat yang terbuka ini menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar ya, yang bernilai benar. Berarti maksudnya tugas kita itu adalah mencari berapa nilai X atau berapa nilai Y atau berapa nilai variabel itu supaya nanti dia menjadi benar ya. Contoh, misalnya kan, dibuatlah misalnya kayak tadi 2x ditambah 8 sama dengan 0. Berapalah nilai x ini supaya ini benar? Berarti nanti x-nya itu minus 4. Coba kita cek. 2 kali minus 4 minus 8 tambah 8 0. Berarti x-nya berapa? Minus 4. Jadi nanti tugas kita di persamaan linier ini ya, mencari nilai x supaya dia menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar ya. Oke, berarti kita buat ya, menyelesaikan ya, menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Oke, yang perlu kita tahu dulu ya, yang perlu kita tahu dulu. Nah, kalau misalnya ya ada bilangan A dikurang A, berarti dia sama aja dengan minus A ditambah A sama dengan 0. Atau A dibagi A sama dengan 1 ya.
Nah, apa gunanya kita tahu yang ini? Berarti contoh, lihat ya. Contoh, misalnya 2x tambah 8 sama dengan 0. Nah, supaya hilang 8 ini, kiri kanan kita kurangilah 8. Oke ya, berarti 2x 8 kurang 8 kan habis. Nah, 0 kurang 8 minus 8. Supaya habis duanya ini, sama-sama kita bagi 2. Oke, habislah ini. 8 dibagi 2, 4. Maka dapatlah x-nya sama dengan minus 4. Gitu ya. Jadi langkah-langkah mengerjakan persamaan linear satu variabel ini, yang pertama itu adalah ya membuat variabel hanya di satu ruas. Variabel hanya satu ruas. Ya, kalau di kiri aja, kalau di kanan aja. Lalu yang kedua, ya, membuat koefisien variabel itu satu. Oke, misalnya contoh. Misalkan ya, 4x dikurang 8 ya. 4x dikurang 8 itu sama dengan misalkan 2x. Nah, langkah yang pertama kita buat variabelnya hanya di satu ruas. Berarti mana lebih besar, 4x atau 2x? Lebih besar 4x, berarti yang kita hilangkan 2x saja ya. Berarti kiri kanan semuanya kita kurangi 2x. Oke, nanti habislah ini. Tinggal lagi sini 0. 4x dikurang 2x. 2x kurang 8 sama dengan 0. Lalu kiri kanan ditambah 8. Habis ini ya. Nah, tinggal nanti apa? 2x sama dengan 8. Kiri kanan dibagi 2. Berarti 2x bagi 2, 8 bagi 2 ya. Tinggal nanti x sama dengan 4. Gitu ya. Contoh. Misalnya lagi ya. 10x ditambah 16 sama dengan, misalnya kita buat 14 ya kurang 5x. Mana lebih besar, 10x atau min 5x? Berarti 10x ya. Berarti kita hilangkan ini. Caranya kiri kanan kita tambahin 5x. Nanti matilah ini. Berapa 10x tambah 5x? 15x. Oke, 14. Lalu kiri kanan kita kurangi 16. Oke, matikan. Berarti 15x sama dengan minus 2. Kiri kanan bagi 15. Ini nanti berarti x-nya sama dengan minus 2 per 15. Jadi kalau misalnya kita menemukan soal jika 2x tambah 7 sama dengan 5x dikurang 11 ya. Yang pertama boleh kita kerjakan dengan caranya yang formal ya. Kita tulis dulu soalnya. 2x tambah 7 sama dengan 5x dikurang 11 ya. Karena 2x-nya lebih kecil berarti kita kurangi kiri kanan dengan 2x. Berarti ini kurang 2x kurang 11. Ini habis ya. Berarti tinggallah 7 sama dengan 3x dikurang 11. Lalu kiri kanan kita tambahkan saja dengan 11. Ini tambah 11 tambah 11. Ini habis ya. Berarti 18 sama dengan 3x. Lalu kita kiri kanan kita bagi dengan 3. Berarti ini jadi apa? 6 sama dengan x. Yang ditanyakan x tambah 3. Nah, berarti 6 tambah 3 berapa? 9 ya. Tapi nanti kalau mau cepat ya, kalau mau cepat kata kuncinya pindah ruas
pindah ruas, berubah tanda ya. Berubah tanda maksudnya kalau tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Kan tadi soalnya itu 2x tambah 7, 5x dikurang 11. Pindahkan 11-nya ke depan jadi tambah. Pindahkan 2x-nya ke belakang jadi kurang. 7 ditambah 11, 18x. 5 dikurang 2, 3x. Berarti x-nya 18 dibagi 3, 6 ya. Berarti x tambah 3 sama aja 6 tambah 3 berarti 9 ya. Jadi boleh seperti itu. Nah, misalnya soal yang nomor 2. Jika minus 5x tambah 7 sama dengan 2x tambah 77. Kalau cara yang pertama tadi kita tulis, nah kita tambahkanlah kiri kanan dengan 5x karena lebih kecil. Oke, berarti ini nanti habis. Ya, kenapa kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang, ya tergantung supaya habis. Minus 5 supaya habis dari tambah 5 gitu ya. Berarti 7 itu akan sama dengan 7x ditambah 77. Supaya habis 77-nya, berarti kan kita harus kurangi 77. Habis ya, berarti ini minus 70 sama dengan 7x. Sama-sama dibagi 7, berarti minus 10 sama dengan x. Jadi kalau ditanya x ditambah 8, minus 10 tambah 8, minus 2. Itu jawabannya B. Tapi kalau mau cepat yang tadi ya, pindah ruas berubah tanda ya. Ini pindahkan aja. Jadi kalau ini pindah nanti jadi apa? Minus 5x kurang 2x. Ini nanti pindah 77 kurang 7. Nanti ini minus 7x, ini 70. X-nya 70 bagi minus 7 berarti minus 10. Minus 10 tambah 8 minus 2. Maka jawabannya B. Gitu ya. Jadi kalau mau cepat tinggal pindahkan ruas ya. Misalnya ini. Kalau mau cepat berarti 5x dikurang 9x minus 23 tambah 7. Minus 4x sama dengan minus 16. Berarti x-nya minus 16 bagi minus 4. Maka x-nya berapa? 4. Ya, sama juga dengan ini. Ya, kalau pindah ruas langsung aja. Berarti tambah 4x, 3 ditambah 15. Berarti 6x sama dengan 18. Berarti 18 dibagi 6 berarti 3. Oke, kalau misalnya kita menemukan ada angka di depannya, kita kalikan aja dulu. Jadi apa? 3x dikurang 9, 5x tambah 35. Pindah ruas berubah tanda, berarti kurang 5x, ini tambah 9. Berarti 2 minus ya, itu 44. Berarti x-nya berapa? Minus 22 ya. Dari mana minus 22-nya? 44 dibagi minus 2. Oke, jadi nanti persamaan linear satu variabel ini mau juga nanti soalnya dalam bentuk cerita ya. Misalnya soal yang pertama ya, taman bunga berbentuk persegi panjang ya. Jadi kalau kita gambar kira-kira taman bunganya berbentuk persegi panjang ya. Lalu katanya panjang diagonalnya. Berarti diagonalnya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, katanya diagonal yang pertama 3x ditambah 15. Diagonal yang kedua 5x ditambah 5. Lalu yang ditanya berapa panjang diagonal tersebut ya. Nah, kita ingatlah sifatnya persegi panjang ya. Sifatnya persegi panjang apa? Dia memiliki 2 buah diagonal ya. Bidang yang berarti yang sama panjang ya. Berarti diagonalnya sama panjang. Ya, itu sifat si persegi panjang. Berarti 3x tambah 15 sama dengan 5x tambah 5. Oke. Nah, kita pindahkan ke satu ruas ya. Boleh x-nya ke depan atau ke belakang nggak masalah ya. Mau ke ruas yang manapun tidak masalah. Oke. Ini ke depan jadi kurang, ini ke belakang juga jadi kurang. Berarti minus 2x sama dengan minus 10. Berarti minus 10 dibagi minus 2 berapa?
5. Nah, ketika X dapat 5, dimasukkanlah ke salah satu ya. Misalnya ke 5X tambah 5 ya. Berarti diagonalnya itu adalah 5 kali 5 tambah 5. Berarti berapa? 30 ya. Atau kemarin juga boleh, nggak apa-apa. 3 kali 5, 15 tambah 15 berarti 30. Maka jawabannya berapa? Jawabannya berarti 30 meter ya. Oke, itu soal yang pertama. Oke, soal yang kedua, diketahui keliling suatu persegi panjang 94 cm, panjangnya 5x tambah 2 cm, lebarnya 2x tambah 3 cm. Hitung luas persegi panjang tersebut ya. Kita ingat dulu rumusnya keliling apa? 2 kali panjang tambah lebar ya, 94. Oke, kalau kita matikan ini kemari, berarti di sini 47. Oke, kita buat panjangnya tadi 5x tambah 2, lebarnya 2x tambah 3 sama dengan 47 ya. Kita dekatkan. Berapa 5x ditambah 2x? 7x ditambah 5 sama dengan 47. Ini kalau pindah kan jadi kurang. Oke, berarti 47 dikurang 5. 7x-nya 42. Berarti x-nya berapa? 42 dibagi 7 ya. Berarti x-nya itu 42 dibagi 7 sama dengan 6. Yang ditanya luasnya, berarti kita cari dulu panjangnya. Panjangnya itu tadi 5x tambah 2 ya. Berarti 5 kali 6 tambah 2, berarti 32. Lebarnya tadi 2x tambah 3, berarti 2 kali 6 tambah 3, berarti 15 ya. Berarti luas itu panjang kali lebar. 32 kali 15 ya. Berarti 320 tambah 160, berarti 480 cm kuadrat. Oke ya. Lalu yang ketiga, yang ketiga, jumlah 3 bilangan genap ya. Kalau bilangan genap itu berarti tambah-tambah 2 ya. Nah, boleh kita misalkan yang terkecil, misalkan X. Berarti X, habis itu nanti apa? X tambah 2, habis itu nanti apa? X tambah 4, kan tambah-tambah 2, 90 lah ini. Oke, X tambah X tambah X, berarti 3X. 2 tambah 4, 6 ya. Kalau dipindahkan ke ruas ke seberang berarti jadi kurang. Oke, berarti 3X-nya jadi 84. Berarti X-nya 84 dibagi 3, 28 ya. Berarti bilangannya adalah 28 tambah 2, 30 tambah 2, 32. Jumlah bilangan terbesar dan yang terkecil, berarti ini kemari. Tambahkan, jadi berapa? 60 ya. Walaupun sebenarnya nanti soal ini di pola bilangan ya, nanti namanya barisan aritmatika, dan akan belajar juga ya. Atau kalau mau lebih gampang ya, sebenarnya bolehnya kita buat yang dimisalkan X itu yang tengah-tengahnya ya. Berarti X, nanti di sini pasti kurangi 2, sini nanti tambahin 2 ya kan. Hasilnya tadi berapa? 90, kan mati. Oke, berarti dari sini dapat 3X sama dengan berapa? 90. Kalau 2X jadi berapa? Ya, sama-sama kita kali atau kita bagi 3 dulu lah. X berarti 30, 2X sama dengan 60. Kan kalau ditambahkan ini sama ini, kalau X dikurang 2 dengan X tambah 2, kan 2X-nya yang dicari 2X. 60. Oke ya. Nah, soal yang keempat, jumlah 5 bilangan ganjil. Oke, berarti bilangan ganjil ya. Nah, bolehnya sebenarnya kita buat yang tengah-tengahnya aja, yang ketiga. Berarti bilangan ganjil sebelumnya kurangi 2, sesudahnya tambahin 2. Sebelumnya lagi kurangi lagi 2 lagi, jadi kurang 4.
ininya lagi tambahin lagi 2 lagi. Nah, 135. Supaya nanti ini habis kemari. Tinggallah 5x sama dengan 135. Berarti x-nya berapa? 135 dibagi 5. Berarti bisa 27. Nah, berarti bilangan ganjil yang di tengah-tengahnya 27. Berarti habis itu berapa? 29. Habis itu berapa? 31. Kalau ditanya berikutnya sebelumnya berapa? 25. Ini berapa? 23 gitu ya. Tapi kan kita butuh 2 terbesar aja, yang ini aja. Berarti kalau ditambahkan ini berapa? 60 ya. Maka jumlah 2 bilangan terbesarnya adalah 60.